Saya selaku host izin untuk memulai acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar untuk Mbak Mariam Jamilah dan kawan-kawan yang lain? Baik, alhamdulillah. Kabar teman-teman. Baik. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya selaku host pada acara malam ini mohon izin untuk membacakan peraturan. Yang pertama, pada saat memasuki Zoom meeting, peserta harap mengubah nama panggilan dan organisasinya seperti yang terdaftar di Google Form. Kemudian, peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Ketiga, saat berada di Zoom meeting, peserta mematikan suara dan on cam untuk memperlancar jalannya workshop. Kemudian peserta mengikuti sesi workshop dengan serius dan hikmat. Jika peserta akan mengajukan pertanyaan atau sharing, dimohon untuk mengaktifkan raise hand atau angkat tangan atau menulis di kolom chat. Nantinya pertanyaan akan dibaca dan dijawab oleh narasumber satu persatu. Kemudian mohon izin untuk merekam jalannya acara pada malam hari ini. Terakhir, pada saat akhir workshop, peserta diwajibkan mengisi link presensi dan mengikuti sesi dokumentasi. Saya izin merekam ya kawan-kawan dan Mbak Mariam Jamilah. Saya mempersilahkan opening speech dari CO Ruang Teduh. Kepada Mbak Raisa dipersilahkan. Assalamualaikum teman-teman. Selamat malam untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah mengikuti online workshop metode 5D ini. Terima kasih untuk bintang tamu kita pada malam hari ini, sumber kawan lama, Mariam Jamila, semoga sehat selalu. Kemudian selamat datang untuk teman-teman yang sudah mengikuti online workshop pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Raisa. Saya adalah koordinator komunitas Ruang Teduh. Komunitas ini adalah komunitas baru di Situbondo, Jawa Timur, di mana kita berkonsentrasi pada pengetahuan dasar sampai nanti kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terkait tentang kesetaraan gender. Ada beberapa kegiatan di 16 HTP ini yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah pembukanya adalah online workshop metode 5D ini. Saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan banyak hal hari ini untuk menjadi pengetahuan teman-teman, kemudian menjadi bekal teman-teman dalam menghadapi ketika teman-teman dihadapkan dengan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik, supaya teman-teman dapat melakukan tindakan yang tepat, kemudian yang etis, begitu. Begitu saja teman-teman, semoga kegiatan hari ini lancar dan semoga next time kita bisa ketemu di workshop-workshop berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada co-host Ruang Teduh, yaitu mohon maaf, koordinator Ruang Teduh Mbak Raisa. Kemudian saya selaku host pada acara malam ini mohon pamit undur diri. Acara selanjutnya diserahkan kepada moderator. Terima kasih.
Halo, selamat malam. Mbak kedengeran nggih suaranya Kak Mariam? Oke, eh, Iya, sebelumnya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada narasumber yang sudah mau menjadi narasumber pada acara rangkaian 16 HAKTP ini. Terus juga terima kasih kepada seluruh peserta workshop dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji, syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan dan rahmatnya serta karunia-Nya kita dapat berkumpul, meskipun ini berkumpulnya online, dalam rangka workshop yang sangat penting yaitu tentang metode 5D untuk intervensi bystander. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih kita sebagai individu ataupun maupun komunitas dapat berperan aktif dalam mencegah dan merespon pelecehan dengan metode yang aman dan efektif gitu. Materi ini tentunya sangat relevan pada kita untuk bisa menjawab atau untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menciptakan ruang yang aman dan setara bagi semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susi Andawia. Eh, saya salah satu anggota dari komunitas Ruang Teduh. Setelah selanjutnya, perkenalkan Mbak Mariam, Kak, jangan Mbak sih, Kak masih muda soalnya, awet muda banget. Kak Mariam Jamila. Nah, sebelum kepada pembahasan, eh, sedikit saya ini ya Mbak, Kak, perkenalkan Kak Mariam Jamila. Beliau memiliki keahlian sebagai peneliti ya di akademik, di pendidikan, baik itu peneliti di teknis juga. Beliau bisa memiliki keahlian berbahasa Madura, memiliki keahlian berbahasa Inggris, memiliki keahlian berbahasa Jawa, dan memiliki keahlian berbahasa Indonesia. Beliau memiliki penghargaan Orange Knowledge Program. Betul, Kak? Terus selanjutnya publikasi beliau sangat banyak ya. Salah satunya di Startup Series and Women Propensity to Impostor Syndrome. Terus people have to right to have a partner and children no matter their mental and financial stability. Beliau juga merupakan peneliti PhD dalam kriminologi di William Institute for Criminal Law and Criminology Utrecht University, seperti itu. Beliau ini juga selaku pendiri Resister Indonesia, yang mana sebagai kelompok penelitian dan studi yang berfokus kepada gender, politik, dan pembangunan, eh, seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau bicara pengalaman beliau sangat banyak sekali ya. Eh, Beliau juga salah satu kandidat PhD sekarang di Universitas Utrecht Belanda. Terus beliau juga teman dekat Biro Psikologi selaku konsultan khusus dalam trauma warisan psikologis. Terus beliau juga Himpunan Psikologi Indonesia, petugas divisi psikososial. Beliau juga seorang dosen, pernah menjadi dosen di Universitas Brawijaya. Dan banyak lagi masih, kalau disebutin kayaknya nanti nggak cukup waktunya. Itu aja. Terus selanjutnya, eh, mungkin langsung kepada materi ya, Mbak. Saya share screen dari sini. Oke. Oke. Monggo bisa dimulai, Kak Mariam Jamilah. Oke, makasih banyak Susi atas pembukaannya dan terima kasih. Dan juga terima kasih atas perkenalannya. Kayaknya suara saya bocor ya? Udah Enggak kok, aman? Kak, aman. Oke. Aman. Oke, kalau gitu. Ya, teman-teman, selamat malam waktu Indonesia karena di sini masih siang. Em, Jadi hari ini kita akan membahas perihal intervensi 5D atau bisa
biasa disebut bystander intervention. Bystander intervention sendiri itu adalah intervensi yang dilakukan oleh saksi ketika kita mendapati situasi di mana terjadi penyerangan seksual atau upaya-upaya untuk melanggar batas-batas seksualitas individu. Jadi hari ini kita akan lebih banyak membahas soal bagaimana sebagai saksi atau bagaimana ketika pada suatu momen kita melihat kekerasan seksual di depan kita dan kira-kira langkah apa yang harus diambil. Oke, boleh langsung? Susi, next. Thank you. Oke, yang pertama yang ingin saya bahas adalah kenapa intervensi ini menjadi penting. Kenapa hal-hal yang kenapa ketika terjadi kekerasan seksual kita harus mengambil tindakan. Dan kenapa ketika terjadi kekerasan seksual juga meskipun itu sesuatu yang sangat penting dan perlu dilakukan, seringkali tidak ada orang yang berani atau mengambil intervensi tersebut. Kalau misalnya kata Catman itu salah satu feminis dan juga scholar aktivis dari Belanda. Beliau menyebutkan bahwa dalam bukunya yang judulnya Entitled, How Male Privilege Hurt Women, atau entitled itu maksudnya rasa berhak. Bagaimana rasa berhak dan perasaan bahwa oh aku harus kayak gini, oh aku berhak mendapatkan ini yang berada pada diri laki-laki itu menjadi suatu keistimewaan yang menyakiti perempuan. Jadi Catman ini berkata bahwa pada diri laki-laki, laki-laki itu tumbuh dengan rasa berhak. Jadi ketika laki-laki tumbuh, masyarakat itu membentuk seorang laki-laki, dia punya personality atau punya internalisasi karakter yang membentuk dia menjadi orang yang merasa bahwa oh aku berhak melakukan beberapa hal karena identitas seksualnya. Dan ini rasa berhak ini adalah salah satu akar dari misoginis. Jadi misoginis itu tidak serta-merta muncul, teman-teman. Misoginis itu secara epistemik dia muncul dari rasa berhak yang dimiliki oleh laki-laki, dan rasa berhak itu ditanamkan oleh masyarakat patriarki terhadap anak-anak laki-laki. Sehingga ketika anak-anak laki-laki ini tumbuh menjadi orang dewasa, dia punya kepercayaan yang seringkali juga kepercayaan itu tidak masuk akal juga, bahwa dia berhak untuk melakukan sesuatu, berhak untuk mengambil tindakan, dan dia berhak untuk memberikan intervensi pada ruang-ruang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dan juga ini juga tidak hanya dibentuk oleh masyarakat patriarki sendiri, tapi juga seringkali norma-norma sosial atau norma-norma budaya kita juga membentuk suatu ekspektasi tertentu terhadap laki-laki yang membuat laki-laki itu merasa berhak untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya dalam suatu kasus kekerasan seksual, biasanya laki-laki itu melakukan penyerangan itu seringkali karena dia merasa bahwa ada peluang, ada situasi-situasi yang membuat dia memvalidasi keinginannya untuk menyerang atau menaklukkan orang lain. Dan seringkali hal ini disebabkan oleh ekspektasi yang diberikan oleh budaya untuk membentuk laki-laki menjadi polisi atau penegak keadilan. Jadi ketika ada sesuatu yang bagi laki-laki itu melihat misalnya perempuan atau gender ketiga, dia tidak berperilaku sesuai dengan norma, dia merasa bahwa dia berhak untuk melakukan penegakan keadilan. Dan seringkali penegakan keadilan itu berbuah menjadi sebuah kekerasan seksual. Meskipun pada dasarnya proses ini hanya terjadi di pikiran laki-laki itu. Jadi belum tentu dalam kenyataannya memang si perempuan atau korban atau gender ketiga mungkin yang jadi korban ini memang benar-benar tidak memang benar-benar melanggar norma sosial atau seperti apa, karena pada akhirnya laki-laki itu juga merasa berhak untuk menentukan kapan orang lain melanggar norma sosial, kapan dia dapat diserang, kapan dia dapat diintervensi, dan kapan dia dapat menjadi objek
seksualisasi. Nah, jadi fenomena ini terjadi di kepala laki-laki menurut Catman yang tumbuh dengan dididik oleh rasa berhak dan rasa mengintervensi itu. Nah, hal ini, situasi ini, karena dalam proses epistemik yang terjadi di kepala laki-laki itu mereka merasa bahwa, oh, aku punya standar perihal norma sosial dan perempuan di depanku tidak memenuhi rasa standar ini, maka aku berhak menilai, aku berhak mengintervensi, dan aku berhak menyerang dia secara seksual. Nah, ini yang terjadi di kepala laki-laki karena proses epistemik ini terlihat sangat nyata. Kalau misalnya dalam tahap yang lebih ekstrim di psikologi ini disebut delusi ya. Jadi bagaimana otak kita memanipulasi. Jadi kita punya proses kognisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan atau real event atau sesuatu yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi ini cuma terjadi di kepala laki-laki yang melakukan kekerasan seksual. Nah, karena dia sangat yakin dengan proses ini, dengan pikiran-pikiran yang ada di kepalanya, hal ini menjadikan aktivitas intervensi yang dapat dilakukan saksi atau dapat dilakukan korban seringkali itu menjadi berbahaya. Kenapa? Karena laki-laki yang menyerang secara seksual ini, di kepalanya itu sudah ada rasa berhak. Jadi selain dia berhak untuk menilai, dia berhak untuk menegakkan keadilan, berhak untuk menyerang, dia juga berhak untuk melakukan lawanan apabila ada individu lain yang berusaha menghentikan proses penegakan keadilan yang ada di kepala dia. Ini yang disebutkan oleh Catman, bagaimana ketika kekerasan seksual terjadi itu apa sebenarnya yang ada di kepala penyerang kekerasan seksualnya, seperti itu. Mungkin boleh next. Nah, tadi sudah sedikit saya sebutkan perihal norma sosial dan juga perihal sifat dan karakter individu. Jadi entitlement atau rasa berhak yang ditumbuhkan oleh masyarakat patriarki dan budaya yang misoginis ini manifestasinya ada dua, teman-teman. Manifestasi yang pertama adalah norma sosial. Jadi norma sosial ini norma-norma yang memperkuat ketimpangan gender dan merugikan perempuan secara luas dalam hubungan interpersonal. Jadi norma-norma yang menganggap bahwa misalnya ada kasus kekerasan di mana laki-laki membunuh istrinya karena dia cemburu. Lalu orang akan menganggap, oh ya wajar, perempuannya terindikasi selingkuh, hal-hal yang seperti itu. Itu norma-norma yang muncul dan itu norma-norma yang manifestasi dari bagaimana norma misoginis membuat laki-laki itu punya hak-hak tertentu, hak-hak yang tidak masuk akal. Lalu dalam sifat individu biasanya manifestasi dalam entitlement ini terbentuk dalam perilaku-perilaku antisosial seperti kekerasan, manipulasi, dan pelecehan seksual. Jadi orang-orang yang melakukan pelecehan seksual, yang melakukan manipulasi kepada pasangannya, yang membuat pasangannya stay dengan gaslighting, guilt tripping, dan upaya-upaya kekerasan lain, baik kekerasan yang dalam faktor ekonomi, psikologi, hingga aksi tindakan langsung yang membahayakan nyawa, ini dibentuk oleh rasa berhak itu. Jadi ketika kita berbicara soal patriarki dan kita berbicara soal misoginisme, kita mungkin akan berpikir, kayak apa sih manifestasinya? Seperti apa sih bentuk-bentuk real dari masyarakat patriarki dan norma-norma budaya misoginis? Jadi bentuk realnya, salah satu bentuk realnya yang disebut Catman ini adalah entitlement. Jadi patriarki dan misoginisme memberikan hak yang tidak masuk akal, hak-hak yang tidak terbatas kepada laki-laki untuk melakukan penyerangan, melakukan pendudukan, melakukan kuasa terhadap individu-individu lain yang dia anggap berada secara identitas berada di bawah dia. Ini manifestasinya. Boleh next? Oke. Nah, tadi itu manifestasinya ya. Jadi ini berikutnya dampak dari rasa berhak itu. Jadi, kayaknya ini belum yang baru ya. Harusnya yang satu agak beda. Oke, saya bacain yang dari tempat saya aja. Jadi yang nomor satu itu karena kooperasi dari yang nomor dua. Jadi nomor satu itu harusnya pelaku sering menggunakan citra publik untuk menghindari tanggung jawab, manipulasi opini publik agar berpihak kepada mereka. Atau yang biasa disebut kalau misalnya dalam diskusi-diskusi feminis itu grooming. Jadi
mengapa intervensi ini sangat penting? Karena dalam kekerasan seksual pelaku yang sudah punya privilege dan dia merasa berhak untuk melakukan sesuatu, itu membuat dia mudah sekali memutar atau twist opini publik. Jadi misalnya ketika ada kekerasan di depan kita, lalu misalnya ketika laki-laki mencoba untuk meraba-raba tubuh perempuan, lalu misalnya ketika kita mendistrak tanpa atau mengintervensi tanpa strategi, itu mudah sekali akan dibalik seperti misalnya dia berkata, oh enggak, aku cuma nolongin Mbak ini. Oh enggak kok, aku nggak ngapa-ngapain, kamu kok nuduh-nuduh. Atau jangan-jangan kamu dari tadi ngeliatin badannya Mbak ini ya. Jadi hal-hal yang itu hal-hal yang bakalan mudah sekali dibalik. Karena ada rasa berhak pada diri laki-laki untuk mempertahankan aksinya. Nah, karena budaya patriarki tadi dan norma-norma yang misoginis, orang akan lebih mudah percaya pada penyerangnya. Karena budaya patriarki dan norma misoginis itulah yang memberikan rasa berhak kepada laki-laki. Jadi dia bakalan mudah percaya. Mungkin orang-orang di sekitarnya yang sudah terinternalisasi dalam patriarki dan misoginis, dia akan berpikir bahwa oh ya wajar sih, soalnya mbaknya berpakaian seperti itu. Oh ya wajar, ngapain sih mbak itu ikut-ikut aja? Atau enggak deh, kayaknya masnya kelihatan kayak alim, orang baik, sering ngaji, pakai kopiah, pakai sarung misalnya. Nggak mungkin lah dia melakukan itu. Jadi akan selalu ada penyangkalan ketika kita melakukan intervensi yang tidak strategis. Dan dua hal ini akan menyebabkan yang biasa disebut reviktimisasi. Atau reviktimisasi itu adalah ketika korban sudah mendapatkan kekerasan, dia udah jadi korban, dia dijadikan pelaku lagi. Dia dijadikan penyebab kekerasan lagi oleh masyarakat yang mendukung si penyerang seksual tadi, karena masyarakat merasa bahwa sang penyerang berhak untuk melakukan hal itu sebagai bentuk upaya penegakan keadilan dan penegakan norma sosial. Seperti itu. Boleh next. Nah, itu awal mula, mungkin pengantar ya teman-teman, sebelum kita membahas perihal intervensi yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya dari intervensi ini ada 5 tepatnya, yaitu direct, delegate, distract, delay, dan dokumen. Ini semuanya bahasa Inggris, tapi saya akan coba translasikan ke bahasa Indonesia. Boleh next? Sorry ya, sambil minum. Kayaknya ngomong gue kecepatan deh. Oke. Oke, yang pertama direct. Direct ini artinya langsung ya, atau ya langsung. Jadi direct ini adalah aksi langsung yang bisa kita lakukan ketika ada kasus kekerasan seksual di depan kita. Tapi direct ini karena dia aksi langsung, dia ini intervensi yang biasa dilakukan ketika memang sudah dalam kondisi yang sangat gawat. Misalnya seperti contoh, kita tahu bahwa kekerasan seksual itu harus segera dihentikan sekarang. Maka kita memutuskan untuk mengambil aksi direct. Meskipun aksi direct ini seringkali kalau perempuan ya, jarang perempuan yang mengambil aksi direct ini, karena perempuan itu terbiasa untuk ketika dalam konflik dididik untuk flight atau freeze. Maksudnya flight atau freeze itu flight mungkin lebih ke denial atau tidak menerima atau pura-pura nggak tahu, memalingkan muka, atau freeze atau kita seperti korban ikut terdiam, terpaku karena aksi ini. Jadi aksi direct ini aksi yang secara statistik jarang diambil oleh perempuan. Jadi aksi direct ini adalah menghadapi pelaku secara langsung, meminta mereka menghentikan perilaku tersebut, tapi metode ini memang harus dilakukan dengan hati-hati. Syarat-syaratnya kita nanti bisa bahas lebih banyak di Q&A ya, tapi syarat-syarat untuk metode direct ini adalah pertama, kamu harus pastikan bahwa secara fisik kamu aman. Kalau misalnya kamu menghentikan pelaku kekerasan seksual yang ternyata dia membawa senjata tajam, atau kekerasan seksual itu misalnya terjadi dalam situasi yang chaotic atau tidak teratur, misalnya kekerasan yang terjadi di langsung atau demonstrasi, atau kekerasan yang terjadi dalam pertengkaran suami istri, tetangga, atau kekerasan yang terjadi misalnya dalam pertengkaran orang tua atau pertengkaran teman,
kita harus memastikan bahwa kita aman, kita punya perlindungan, orang yang dilecehkan juga aman, dan kita juga harus memastikan, kita harus mempertimbangkan apakah kalau misalnya kita intervensi, misalnya kita ngomong, misalnya kita ngomong ke bapak kita buat jangan mukul ibu kita ya. Pak, jangan kayak gitu. Mungkin nggak sih situasi akan meningkat? Atau jangan-jangan itu akan membuat bapak kita makin marah atau membuat pelaku kekerasannya makin marah. Lalu kita juga harus memastikan biasanya pelaku KS itu juga ketika kita udah mulai intervensi, dia akan memberikan gestur. Kadang seringkali pelaku KS bukan pelaku KS, maksudnya korban KS, dia biasanya akan memberikan gestur ketika kita ngasih kode bahwa kita ingin menghentikan itu. Misalnya kalau misalnya dia nggak mau kita untuk melakukan aksi direct karena dia juga ingin melindungi kita, mungkin kita harus cari cara yang lain. Dan ini sering terjadi teman-teman. Kalau misalnya contohnya adalah misalnya kita ngelihat ibu kita digebukin sama bapak. Ketika kita berusaha, mungkin ini bukan pengalaman setiap orang ya, semua orang ya, karena nggak semua orang bapaknya bejat. Karena mungkin ada orang-orang yang bapaknya emang baik. Tapi banyak juga situasi-situasi ini juga banyak seringkali terjadi. Mungkin misalnya kita ingin melakukan hal itu, atau mungkin teman kita yang digebukin oleh pacarnya, ketika kita mau melakukan aksi direct, mungkin teman kita atau ibu kita memberi sinyal bahwa jangan ikut-ikut. Nah, ketika dia membuat sinyal seperti itu, maka saya sarankan untuk teman-teman langsung merubah bentuk intervensi yang lain. Kenapa? Karena seringkali kalau misalnya kita memaksakan dengan aksi direct, selain mungkin kemungkinan aksinya akan tereskalasi, entah pelaku kekerasan menjadi lebih marah dan akhirnya ikut menyerang kita, itu juga akan menjadikan korban lebih trauma karena dia merasa juga gagal melindungi kita. Dan ini biasanya sering terjadi misalnya kalau mungkin teman kita digebukin, dia takut melibatkan kita atau ibu kita nggak mau melibatkan anaknya. Ketika kita memaksakan diri untuk direct dan masalah tereskalasi, maka korban akan jatuh dalam rasa bersalah yang semakin tajam. Dan itu akan meskipun kita bisa menghentikan kekerasan seksual, tapi dampak traumanya terhadap korban ketika misalnya melihat kita menghentikan kekerasan seksual itu, tapi kita juga terdampak, kita juga jadi korban kekerasan, itu akan lebih memberikan situasi traumatis yang lebih dalam dan lebih berat dalam masa pemulihannya. Dan kemungkinan akan menjadi tidak hanya satu korban, tapi korbannya akan bertambah. Maka aksi direct ini mungkin emang aksi yang dia paling cepat, dia paling asertif, tapi tetap harus banyak sekali standar-standar atau situasi-situasi yang harus dipastikan aman. Seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti kita bisa bahas contoh lebih jauhnya di sesi Q&A. Boleh, next? Oke, direct. Jadi yang less konfrontatif, lebih tidak konfrontatif dari direct, itu berikutnya adalah delegate. Delegate itu maksudnya meminta bantuan pihak ketiga yang berwenang, atau siapapun yang mampu, seperti misalnya petugas keamanan, pengemudi bus, paman misalnya, atau tetangga, Pak RT, atau Bapak kos, atau misalnya kalau misalnya kita lihat teman kita digebukin, kita bisa minta tolong pacar kita kalau punya pacar, atau siapapun yang ada di sana dan kita rasa mereka bisa membantu. Nah, pertama mungkin yang paling sering dilakukan itu memanfaatkan otoritas di tempat umum. Biasanya kalau misalnya kita misalnya naik KRL atau naik kereta atau misalnya di kampus, ketika kita melihat ada terjadi kekerasan, kita bisa minta bantuan orang lain, misalnya minta bantuan satpam, atau minta bantuan dosen, atau minta bantuan pengawas toko, staf di sana, atau siapapun yang kita rasa punya kuasa. Atau juga kalau misalnya kita nggak menemukan siapapun yang mungkin bisa melakukan itu, dan ternyata situasinya sudah gawat, semakin gawat, kita juga bisa minta tolong siapapun yang ada di sekitar kita untuk minta tolong untuk mendirect atau melakukan sesuatu agar kekerasan itu bisa berhenti. Seperti itu. Boleh next?
distract. Nah, ini distract ini juga aksi yang less konfrontatif, yang tidak terlalu konfrontatif seperti direct. Distract ini maksudnya adalah bagaimana kita mengalihkan perhatian pelaku atau mengalihkan perhatian atau kita mengalihkan perhatian korban atau siapapun lah yang menurut kita lebih potensial. Jadi misalnya kalau misalnya ini kejadiannya di kereta, misalnya kita lihat ada apa namanya kekerasan seksual, misalnya ada penyerang yang mulai grepe-grepe atau apa, kita bisa pura-pura tanya, Mas, entah kuncinya jatuh atau Mas, sorry ini stasiun apa ya? Atau misalnya kalau misalnya kejadian itu di kos-kosan, tetangga kos kita digebukin sama pacarnya, kita bisa distract dengan pura-pura ngetok-ngetok, misalnya kayak eh misalnya teman kita namanya Ana, embermu nih ketinggalan di kamar mandi, atau Ana, ini ada telepon dari ibu kos, dan atau hal-hal apapun. Atau bisa juga misalnya kita juga pura-pura numpahin kopi, numpahin air, atau pura-pura megang sesuatu dan itu kelempar ke pelaku. Lalu kita, sorry maaf mas, kelepas. Itu bisa jadi situasi distract. Yang itu juga sebenarnya less konfrontatif. Meskipun tetap harus diperhatikan juga. Ya, misalnya kalau misalnya distract-nya ini terjadi dengan kekerasan yang skalanya intens, seperti misalnya KDRT yang udah digebukin, udah bawa apapun alat untuk memukuli, mungkin cara distract ini juga cukup berbahaya dan lebih nyaman mungkin dengan cara delegate. Tapi kita selalu bisa ngebahas kira-kira situasi apa yang butuh intervensi dengan cara distract atau mengalihkan perhatian ini. Boleh next? Oke, yang berikutnya adalah delay. Delay ini adalah upaya menolong yang kita lakukan setelah kekerasan itu berakhir. Jadi misalnya nih kita udah lihat situasinya, tapi ternyata kita nggak bisa melakukan apapun untuk membantu dia. Kita nggak berani untuk direct, untuk langsung menghentikan kekerasan. Kita juga nggak berani untuk ngedistract karena mungkin pelaku bawa senjata tajam atau apa. Dan kita tidak menemukan siapapun untuk mendelegasi, untuk minta tolong atau mendelegasikan upaya intervensi itu. Maka kita bisa melakukannya dengan cara setelah kejadian berakhir. Jadi setelah kejadian berakhir, kita bisa datangi korban, tanya, kondisinya gimana? Mbak, kamu kenapa? Tadi ada seperti apa? Kamu butuh bantuan kah? Ayo kita ke rumah sakit, atau kamu butuh bantuan sesuatu kah? Jadi kita tawarkan bantuannya setelah upaya atau situasi ketegangannya itu mereda. Tapi memang delay ini nggak bisa dilakukan misalnya ketika kekerasannya itu kekerasan yang sangat ekstrim, seperti kekerasan yang kita yakin korban akan terbunuh. Maka kita nggak bisa pakai cara delay. Mau nggak mau kita harus cari cara untuk menghentikan situasi itu, entah kita cari orang untuk kita delegasikan, atau kita cari cara atau pengamanan diri supaya kita bisa langsung distract, atau dengan cara berikutnya. Boleh next? Yaitu dokumen. Nah, jadi documenting ini ketika kita benar-benar nggak tahu harus melakukan apapun ya. Jadi dokumen ini anggapannya adalah selemah-lemah iman. Kalau kamu nggak bisa direct, kamu nggak bisa delay, kamu nggak bisa delegate, dan kamu juga nggak bisa distract, maka kamu bisa ambil handphone lalu ngerekam. Jadi ini buat jadi bukti. Tapi setelah kamu merekam ini, kamu juga harus tetap tanya sama korban. Tanya, aku punya video tadi kejadiannya. Kamu butuh apa enggak? Tapi kalau misalnya ternyata korbannya nggak butuh, maka kita harus hapus. Dan selalu pastikan bahwa video yang kita ambil, video kekerasan ini dapat konsen setelahnya dari korban. Kalau setelahnya korban memang nggak ngasih konsen atau nggak ngasih persetujuan untuk menyimpan video itu, maka harus kamu hapus. Dan kalau misalnya pun ternyata video itu diminta oleh korban, maka ya kamu harus berikan filenya kepada dia. Dan mungkin dalam situasi-situasi tertentu ya, misalnya dalam kasus
kekerasan terhadap anak atau kekerasan dalam rumah tangga, kita sering ngelihat misalnya tetangga atau ibu kita digebukin, lalu kita diam-diam ambil dokumen. Mungkin dalam situasi tertentu sebenarnya bisa kita menyimpan video itu, tapi kita nggak boleh ngapa-ngapain. Meskipun misalnya orang tua kita minta, oke tolong dihapus videonya dan lain sebagainya. Kita sebenarnya masih punya, meskipun ini nggak etis ya, kita sebenarnya masih punya hak untuk menyimpan video itu, tapi tidak untuk menyebarluaskan. Tapi misalnya ini bisa jadi buat pelindungan diri kita. Ketika misalnya akhirnya kita yang jadi sasaran dari pelaku, atau misalnya kejadian itu tereskalasi menjadi femicide atau pembunuhan perempuan. Kita akan selalu punya bukti. Tapi lagi-lagi ketika korban berkata, aku nggak mau, tolong videonya jangan diapa-apain. Aku nggak mau direkam lagi. Sebenarnya itu kita nggak boleh ngapa-ngapain videonya. Tapi mungkin kalau misalnya intensinya adalah untuk melindungi diri sendiri, saya rasa itu nggak masalah. Asalkan lagi-lagi itu tersimpan dengan aman di tempat kita. Seperti itu. Ini yang terakhir dokumen. Ini next. Nah, saya pengen ngebahas apa sih yang terjadi kalau misalnya 5 hal tadi tidak terlaksana sama sekali. Ketika 5 hal tadi nggak terlaksana, kita akan, kalau misalnya kata Catman itu, losing into misogyny, atau kita akan mengafirmasi norma-norma misoginis yang terjadi. Jadi, ini ada beberapa efeknya, seperti efek psikologis, penegakan norma patriarkal, bagaimana misogyny memungkinkan diskriminasi berbasis gender itu tetap eksis. Jadi kalau misalnya kita gagal mengintervensi satu kasus kekerasan, dan akhirnya itu kita terbiasa untuk memalingkan muka kalau ada kasus kekerasan, maka kasus kekerasan berikutnya yang terjadi di depan mata kita akan terbiasa untuk, ya udah, bukan urusan gue. Ya udah, gue nggak perlu buat kasih intervensi dalam kasus ini. Dan itu akan membuat posisi korban semakin rentan. Dan posisi dominasi laki-laki menjadi semakin kuat. Karena laki-laki ngerasa, oh sekali gue nyerang orang lain di depan, nyerang perempuan di depan orang lain, ternyata nggak masalah. Berarti gue bisa melanjutkan itu lagi. Nah, itu yang efek sosial dan psikologis yang bisa terjadi ketika kita gagal atau kita memutuskan untuk tidak melakukan intervensi. Lalu yang kedua adalah penegakan norma patriarkal. Jadi kalau misalnya hal ini udah terjadi, ada yang namanya itu banalitas kekerasan, kalau kata Hannah Arendt. Dan itu juga bisa terjadi pada patriarki. Jadi banalitas patriarki kita, ketika kita terbiasa melihat situasi-situasi di mana perempuan diperlakukan secara tidak adil, perempuan diserang di depan umum, sekali dua kali kita bakalan ngerasa, bakalan ngerasa, ya ampun kok bisa sih dia dapat perlakuan ini. Tapi berikutnya kita akan melihat itu seperti biasa. Sekali dua kali kita ngelihat tetangga kita digebukin suaminya, kita bakalan takut. Kita bakalan bilang, kok iso? Tapi kalau udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, kita akan, oh ya biasanya panjang digepui. Oh lalakar, lakonah. Jadi udah kita ngerasa bahwa itu kejadiannya udah biasa. Itu udah hal yang selalu terjadi. Jadi kayak laki-laki ngebukin istrinya ya udah biasa. Nah itu yang disebut banalitas patriarki. Jadi kita menjadi banal. Kita udah terbiasa sama kekerasan itu. Jadi yang mulanya kita sensitif dengan patriarki, dengan misoginis, kita makin terbiasa. Dan akhirnya kita menerima itu, dan yang terparah adalah ketika kita mulai mengcopy paste atau mengimitasi perilaku itu. Yang mulainya kita tolak, tapi lama-kelamaan kita permisif, dan akhirnya kita menjadi bagian. Dan kita menjadi bagian dari masyarakat misoginis itu. Lalu seringkali juga yang ketiga adalah ketika kita nggak bisa memberikan kelima mekanisme itu, mekanisme keenam atau mekanisme yang paling berbahaya dan mekanisme yang ditawarkan oleh masyarakat misogini untuk menyelesaikan suatu kasus adalah disgusting atau rasa jijik. Jadi akhirnya karena kita nggak bisa mengintervensi pelaku yang dibentuk oleh masyarakat patriarki adalah ya udah kita jijik aja sama perempuan. Jadi mekanisme berikutnya adalah bagaimana masyarakat patriarki memberikan stigma atau nilai moral bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan itu menjijikan.
Perempuan yang pernah diperkosa itu menjijikan. Perempuan yang digebukin oleh laki-laki, tapi dia diam aja, itu gila nih. Itu menjadi sesuatu yang jadi nilai dia apa namanya menjadi nilai dia dalam masyarakat itu menjadi tidak utuh. Dan itu juga proses reviktimisasi, teman-teman. Lalu yang ketika proses reviktimisasi ini berlaku, yang tadi saya sebut siklus internal misogini. Jadi ketika kita akhirnya kita memberikan kompromis dengan kekerasan seksual, berikutnya kita akan selalu kompromis dan akhirnya mengimitasi kejadian tersebut. Sekali kamu menolak untuk menolong korban, berikutnya kamu akan terbiasa tidak menolong korban dan akhirnya ikut dalam logika misoginis bahwa korban yang salah. Karena situasi-situasi konflik itu pasti menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan rasa tidak nyaman itu selalu butuh jawaban, selalu butuh katarsis. Dan ketika kita memutuskan untuk kita tidak memilih untuk menunjuk pelaku atau meminta akuntabilitas pelaku, maka kita akan terus mempertanyakan korban. Kita pada akhirnya akan terjebak dalam siklus reviktimisasi dan siklus masyarakat misoginis yang menganggap bahwa laki-laki berhak melakukan itu. Mungkin seperti itu ya. Sorry, ini kayaknya udah di luar waktu ya. Cuman mungkin bisa kita explore lebih banyak di Q&A ya. Terima kasih Susi. Sama-sama Kak Mariam. Selanjutnya ya, di sesi diskusi dibuka untuk awal dibuka 5 pertanyaan dahulu dari teman-teman yang ingin bertanya untuk memencet angka memencet emoticon untuk angkat tangan. Tombol raise hand. Orang saya. Raise hand. Cepetan ya, sorry ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau ya ada yang ingin didiskusikan terkait materi yang telah disampaikan oleh Kak Mariam Jamila untuk bisa angkat tangan atau mencet tombol raise hand. Oh, ini sudah ada satu. Oke. Ini dari Kak Tria. Oh, ada dua. Dari Kak Tria Damayanti sama Kak Prama Isela Tasya A. Ada lagi, monggo. Oke, dua dulu. Oh, ada tiga. Ada Kak Biela Kamalia Aishi. Oke. Eh, bisa mungkin open ini, open mic atau open video untuk bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin didiskusikan. Dari Kak Pramaisela Tasya A. Monggo Kak. Suara saya masuk nggak? Masuk Kak. Oke, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam karena di sini habis hujan ya, jadi sinyalnya jelek. Halo Kak Mila, Iya, apa kabar? Baik Pramai, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik juga. Aku mau tanya nih Kak terkait dengan apa yang Kakak sampaikan tadi kan. Jadi di lingkunganku itu ada salah satu
tetanggaku gitu lah. Jadi dia itu jadi korban kekerasan seksual dalam arti ini KDRT oleh suaminya gitu. Nah, tapi karena apa ya, hal itu udah terjadi berulang kali gitu. Dan terus menerus kayak bahkan sampai akhirnya tuh tetangga-tetangganya termasuk kayak eh, orang-orang di lingkunganku itu kayak ngapain sih masih mau sama si suaminya ini padahal udah berkali-kali di apa namanya di apa sih kan ditandangi apa ya kayak jadi korban kekerasan gitu ya. Nah, dan dia tuh padahal kayak tetangganya tuh sampai ngomong kayak gini, padahal dia kan tinggal deket sama orang tuanya gitu ya dan orang tuanya si tetanggaku ini tahu kalau anaknya itu jadi korban kekerasan tapi bahkan orang tuanya itu nggak bisa intervensi gitu. Kemudian bahkan sampai saat ini pun malahan dia ditinggal nikah lagi gitu. Dan itu jadi sesuatu yang aku pribadi miris. Tapi aku juga kayak nggak bisa apa-apa gitu loh. Aku mau ngelakuin sesuatu tapi apa yang bisa aku lakukan karena ya dalam hal ini aku nggak ngerti dan itu juga aku ngerasa kayak bukan teritoriku juga gitu kan. Karena dan itu juga udah terjadi berkali-kali gitu. Jadi kayak udah biasa kayak gitu Kak kira-kira. Terima kasih. Terima kasih, Kak Mai. Boleh langsung di ini, Kak. Oke, Langsung langsung dijawab. dijawab aja ya. Oke. Iya. Oke. Pramai, jadi itu sebenarnya contoh yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana eh, ada proses entitlement atau proses pemberian rasa hak-hak yang nggak masuk akal kepada laki-laki atau penyerang seksual ketika kekerasan itu terjadi. Jadi em, asumsi-asumsi yang disampaikan oleh tetanggamu ketika tetanggamu bilang, kok wes biasa ditandangi, wes biasa dikepui, sudah biasa dipukul, sudah biasa eh, disiksa, kenapa masih mau sama laki-laki itu? Nah, itu tuh juga adalah bentuk-bentuk bagaimana masyarakat yang mulanya menolak memberikan intervensi, akhirnya cari-cari alasan untuk melakukan reviktimisasi. Jadi, yang mulanya mereka sadar bahwa kekerasan itu terjadi karena salah si laki-laki, akhirnya mereka berusaha cari cara supaya karena mereka nggak berani memberikan intervensi kepada penyerangnya karena mereka merasa bahwa penyerangnya berhak melakukan itu juga, akhirnya mereka mencari cara dengan cara menyalahkan korban. Dan itu adalah situasi kalau apa ya, kalau misalnya katanya Freud itu ini defense mechanism, itu cara masyarakat, cara tetanggamu untuk defense mechanism dengan situasi itu. Karena masyarakat dan tetanggamu juga secara moralitas mereka terserang, mereka merasa bahwa moralitas mereka terganggu melihat ada kasus kekerasan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya reviktimisasi yang terjadi dengan cara menyalahkan perempuan. Dan yang bisa dilakukan, aku rasa adalah kalau misalnya kamu benar-benar nggak bisa delegasi, kamu merasa nggak bisa delegasi siapapun, coba untuk lakukan delay. Delay ini adalah tanya sama korbannya, Bu, kalau misalnya butuh apa-apa bilang, mungkin ya dalam situasi apalagi ketika penyerangan itu dilakukan oleh orang terdekat, seringkali perempuan korban itu juga losing into misogynis, atau kalau misalnya katanya Hannah Arendt itu dia juga menjadi korban dari banalitas kekerasan itu. Dia juga merasa bahwa itu hal yang biasa bagi dia untuk dipukulin. Makanya dia ngerasa bahwa itu situasi yang tidak perlu diintervensi, itu situasi yang tidak perlu dihentikan, itu cuma takdir yang harus dia terima. Nah, ketika kamu bertemu dengan perempuan seperti itu, kamu nggak bisa delay-nya dengan cara, Ibu, ini nggak bisa dilakukan, ini kekerasan berbasis gender, ini KDRT, bla bla bla. Yang ada dia nggak akan mau ngomong sama kamu lagi. Tapi caranya adalah ngobrol pelan-pelan. Misalnya kamu tanya, Bu, kalau ada apa-apa butuh bantuan, bilang saya ya. Atau, Bu, kalau misalnya enten nopo-nopo, atau apapun, ngomong aja sama saya. Dan kalau misalnya kamu merasa proses delay itu tidak bisa kamu lakukan sendirian, maka kamu harus bentuk support system. Support system yang juga punya ide yang sama, pikiran yang sama, tapi juga mereka silence, mereka diem juga karena nggak berani.
Jadi kalian bikin support system bareng untuk mendelay atau menolong korban di situasi-situasi di luar kekerasan. Itu bisa kalian lakukan. Misalnya kamu minta tolong teman-teman Karang Taruna atau teman-teman seusiamu atau siapapun yang kamu rasa punya sudut pandang yang sama dengan kamu untuk datengin ibunya buat ngomong kalau misalnya Bu, kalau ada apa-apa saya bisa nolong, atau kalau misalnya ada apapun, butuh apapun panggil aja kami. Kamu bisa lakukan itu dengan cara yang soft-soft dulu sampai akhirnya kamu bisa menentukan strategi untuk mengintervensi proses kekerasan yang terjadi. Karena apalagi dalam proses kekerasan yang terjadi itu berulang-ulang, seringkali intervensi nggak bisa dilakukan sekali. Apalagi dalam kekerasan yang terjadi, yang dilakukan oleh orang terdekat. Misalnya dosen ke mahasiswa, atau pacar ke laki-laki ke pacarnya, atau suami ke istrinya, itu tidak bisa serta-merta diakhiri seperti ketika kita melihat ada kekerasan seksual yang terjadi di bis, di stasiun, yang dilakukan oleh stranger. Jadi lagi-lagi memang strategi ini harus pelan-pelan. Kalau misalnya nggak bisa langsung direct, ya bisa dengan delay itu. Seperti itu Pramai. Berarti Oke, oke. harus pelan-pelan juga harus berulang-ulang untuk meyakinkan korban ya Kak ya. Oke, dari Kak Pramesila mungkin ada tanggapan? Insya Allah cukup, Pak. Terima kasih ya atas jawabannya. Sini-sini. Terima kasih Kak Pramesila. Selanjutnya yakni Kak Bilah Kamalia Aisy. Monggo Kak. Halo Kak, aku Bella. Salam kenal. Salam kenal. Halo. Iya, jadi aku mau tanya, ada kasus nih. Jadi si perempuan ini, anak perempuan ini itu jadi korban pelecehan oleh pamannya. Nah, pamannya itu satu rumah dengan dia. Jadi di rumah itu ada ayah, ibu, anak ini, dan paman itu tadi. Nah, ketahuannya waktu terjadi pelecehan seksual itu bukan 1 atau 2 hari setelahnya, tapi 3 tahun setelah dia dilecehkan. Jadi dia akhirnya berani bilang itu ke neneknya karena mohon maaf alat kelaminnya sakit dan mulai muncul tanda-tanda kayak penyakit kelamin yang harusnya dia cek gitu kan ke dokter. Nah, tapi saat dia bilang ke neneknya ini, akhirnya neneknya bilang ke orang tuanya bahwa pelakunya adalah pamannya. Ini ada apa ya? Situasi yang membingungkan sebenarnya. Jadi si orang tua ini nggak melaporkan si paman, kan pamannya ini pelakunya, nggak melaporkan dengan alasan si orang tua ini punya hutang budi dengan si paman. Jadi setiap hari sampai sekarang itu si anak ini harus serumah dengan si paman sampai sekarang, dan dia itu apa ya, akhirnya terjerumus ke seks bebas. Waktu sama pacarnya dia mengalami kekerasan, akhirnya sekarang dia suka dengan hal-hal yang apa sih kalau BDSM kayak gitu. Dia jadi suka kayak gitu-gitu. Nah, itu kan udah kayak complicated banget ya masalahnya, udah yang kemana-mana banget. Lah, itu gimana Kak? Maksudnya akhirnya karena dia sekarang tuh masih anak SMP, itu kan rawan ya menularkan itu ke teman-temannya, apalagi anak-anak seusia remaja itu kan lebih mendengarkan apa kata teman gitu. Karena menurut aku kekerasan dia udah sangat menyukai hal itu gitu. Itu. Oke, Kak bilang kasih. Monggo Kak Mariam, mau langsung ditanggapi? Oke, makasih banyak ya, Bella. Tadi saya hampir mau ngomong sama kamu bahwa seks bebas, BDSM segala macam itu kan preferensi ya sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bukan urusan kita untuk mencampuri.
kalau kamu nggak menyampaikan di akhir bahwa subjek yang kamu maksud ini minor atau SMP. Karena kalau saya pribadi terus berpaku pada asas bahwa seks itu harus bebas. Yang dimaksud seks harus bebas adalah seks tidak boleh dilakukan dengan paksaan dan seks harus dengan konsen. Tapi yang bisa memberikan konsen hanya orang dewasa. Anak-anak tidak bisa memberikan konsen. Jadi kalau tadi kamu nggak sebutkan bahwa itu anak SMP atau minor, mungkin saya bakalan bilang sama kamu kalau urusan seksualitas dia bukan urusanmu. Karena memang kalau misalnya ngomongin ini adalah orang dewasa, maka memang bukan urusan kita. Karena mungkin saja seks yang terjadi bisa dalam konteks yang konsensual dan bebas atau bukan dalam paksaan. Tapi kalau ini yang subjeknya adalah anak-anak, maka karena dia minor, dia masih harus dilindungi, dia dilindungi oleh undang-undang, dia juga dilindungi dalam asas keluarga atau institusi yang bernama keluarga. Maka ketika kamu melihat bahwa keluarga tidak bisa memberikan perlindungan terhadap anak ini dan terus-menerus membuat dia menjadi korban kekerasan dan akhirnya menjadi korban kekerasan berulang, misalnya dia jadi korban kekerasan dengan pacarnya berikutnya atau juga dengan orang-orang dewasa lain yang bisa mengeksploitasi dia, maka memang intervensi harus dilakukan. Dan kalau misalnya bila misalnya kamu ngerasa bahwa keluarganya nggak bisa bantu, kamu bisa cari orang lain mungkin yang dari keluarganya yang mungkin aware dengan situasi ini. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa juga, mungkin kamu bisa minta tolong pengada layanan terdekat di tempatmu. Misalnya kalau situasinya di situ Bondo, kamu bisa cari cara untuk menghubungi dengan laporan-laporan anonim ya, atau kamu bisa minta tolong LBH atau siapapun untuk bisa nggak sih intervensi dilakukan di keluarga ini, karena anak ini harusnya berada dalam perlindungan keluarga, tapi keluarga nggak bisa memberikan perlindungan terhadap anak ini, dan akhirnya anak ini menjadi korban yang terus-menerus berulang. Anak ini akhirnya menjadi menjadi suka dan terbiasa dengan perilaku-perilaku berbahaya atau perilaku-perilaku beresiko. Karena lagi-lagi ngomongin seks, selain saya bilang seks itu memang harus bebas karena nggak boleh ada paksaan, tapi seks di luar karena kita sebagai warga negara, kita dilindungi negara ya, dan negara sudah memberikan aturan-aturan atau institusi tertentu ketika kamu mau menjalin relasi interpersonal. Salah satunya adalah institusi pernikahan. Meskipun beberapa orang mungkin merasa bahwa pernikahan tidak terlalu penting, tapi pernikahan itu salah satu contoh bagaimana kita bisa punya perlindungan yang utuh dan ideal ketika kita menjalin relasi romantis dengan orang lain. Dan seks di luar pernikahan itu salah satu perilaku yang beresiko. Kenapa beresiko? Karena resikonya kita tanggung sendiri. Dan negara nggak bisa ngebantuin kita ketika ada resiko-resiko yang terjadi. Dan ya, we know, kita tahu bahwa hukum kita tidak ideal dan mudah sekali bagi kita untuk terkriminalisasi juga ketika kita melakukan seks di luar institusi pernikahan. Meskipun ini nggak soal baik dan buruk ya. Dan itu juga membuat apalagi anak ini minor, tanpa pengawasan, dan bahkan sampai kamu misalnya bela yang orang asing, terus abis itu kamu paham bahwa kamu aja yang orang asing bisa notice kalau anak ini juga terjebak dalam perilaku beresiko itu. Seharusnya mungkin bisa jadi keluarganya juga notice, tapi perlindungannya nggak bisa diberikan. Nah, itu kamu bisa minta tolong lembaga pengada layanan, LBH, atau siapapun, atau mungkin minta tolong teman-teman ruang teduh, karena kamu di ruang teduh juga. Kira-kira harus kemana ketika ada situasi ini? Jadi yang bisa kamu pilih adalah delegate. Jadi kamu mendelegasikan orang lain yang punya kuasa untuk membantu melakukan intervensi dalam proses kekerasan ini. Seperti itu. Seperti itu ya, Bel. Coba kamu cari cara. Ada tanggapan, Kak Biela? Oke, Kak Mariam, terima kasih. Sama-sama. Oke, Semoga bisa sama-sama. dilakukan dengan baik.
Selanjutnya yakni ada Kak Tria Damayanti. Monggo kepada Kak Tria untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selamat malam, Kak Mariam Jamila. Jadi saya ingin bertanya, kebetulan saya sedang bergelut di organisasi disabilitas dan beberapa kali di Kabupaten Situbondo juga terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas. Bagaimana semisal studi kasusnya seperti ini, Kak Mariam? Teman-teman kami sudah terbiasa mandiri. Jadi ketika teman kami si disabilitas netra, disabilitas bisu, mereka menaiki bis dari kota lain ke kota Situbondo, ke Kabupaten Situbondo, otomatis mereka sebelum naik ke bis, mereka sudah menyiapkan uang pas begitu untuk membayar kepada si kondektur. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana semisal disabilitas ini, disabilitas netra atau disabilitas bisu, dia mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual di dalam bis. Di dalam bis ini nggak ada CCTV, kemudian tidak ada yang akan percaya jika semisal kita hanya mengucapkan, saya sepertinya ada yang mencolek saya, semisal seperti itu. Maka apa yang bisa disabilitas ini lakukan begitu? Karena kan berbeda dengan transportasi lainnya, Kak Mariam begitu. Kalau di bis ini kan keamanannya sangat kecil sekali begitu, Kak. Jadi bagaimana kita sebagai disabilitas netra atau bisu ketika kita mengalami pelecehan seksual, karena kami tidak bisa mengalihkan, kami tidak bisa menegur, bahkan kami tidak bisa melanjutkan proses yang lainnya yang seperti tadi Kak Mariam sampaikan kepada kami. Mohon jawabannya Kak Mariam, terima kasih. Oke, oh ya ini ini mekanismenya agak susah ya kalau misalnya apalagi yang kita lakukan ini kan berarti namanya prosesnya delay ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan intervensi setelah kekerasan terjadi. Dan memang itu sih sistemik. Proses masalah ini sistemik. Ini juga menyangkut perihal akses disabilitas dan juga ini juga menyangkut perihal persoalan transportasi kita. Dan ini juga menyangkut negara yang kita tahu, negara ini kan PDD ya, alias BRDWDW. Jadi resiko ditanggung penumpang masing-masing. Seringkali undang-undang ada, tapi ya we cannot rely on it. Jadi kita nggak bisa bersandar sama hukum semata. Kadang memang harus kita intervensi sendiri. Kalau misalnya dalam persoalan ini, misalnya udah jadi pelaku, kita dalam proses delay ini kita bisa coba hubungi PO-nya, kalau misalnya itu di bis, atau kita cari tahu siapa pelakunya. Tapi kalau misalnya memang pada akhirnya buntu, yang bisa dilakukan ya dalam proses delay ini ya kita beri proses trauma healing. Ketika kita melihat ada sign-sign trauma atau apapun, kita beri akses korban untuk pulih. Lalu yang kedua mungkin kita bisa coba untuk membuat atau membantu, khususnya karena Tria bekerja di lembaga ya, jadi kita yang perlu dipikir ulang, kira-kira sistem apa yang bisa membantu teman-teman disabilitas ini. Ketika kita tahu bahwa misalnya stasiun lain, bis PO bis lain, atau bandara penerbangan atau apapun itu nggak punya mekanisme CCTV atau mekanisme keamanan apapun untuk mencegah terjadinya perilaku penyerangan atau kekerasan, maka mau nggak mau berikutnya adalah kita harus punya mekanisme perlindungan yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas. Entah itu misalnya defense kit, atau mungkin sirine kecil, jadi ketika dia merasa ada sesuatu yang nggak terjadi, sirine itu bisa nyala, atau mungkin map dengan GPS, hal-hal seperti itu kalau misalnya di negara-negara yang lebih maju, misalnya di Belanda misalnya karena saya tinggal di sini ya, saya nggak berusaha untuk membandingkan karena nggak bisa dibandingin, tapi itu contoh misalnya ketika kita bisa kasih akses ke teman-teman disabilitas untuk
punya perlindungan sendiri. Entah itu mungkin yaitu defense kit. Defense kit itu sebenarnya kalau di sini nggak cuma punya teman-teman disabilitas, tapi punya semua orang. Jadi defense kit itu isinya ada pisau, ada peluit, terus ada pepper spray, sama ada sengatan listrik. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa dan misal defense kit ini juga jujur teman-teman ini hal penting juga. Jadi misalnya kalau dalam situasi penyerangan misalnya terjadi di depan kita, ini nggak cuma buat teman-teman disabilitas, kita pun juga kadang butuh itu. Jadi misalnya kita nggak bisa, kita takut, kita nggak ada yang bisa didelegasi, kita delay juga takutnya korbannya udah keburu habis, hancur misalnya digebukin atau udah menjadi pelaku KS yang, korban KS yang menurut kita bakalan traumatis, kita juga bisa melakukan, kalau kita punya defense kit, kita bisa bikin intervensi itu. Entah kita deketin dia terus kita tiup peluit, jadi semua orang tertuju ke mereka, semua orang sadar kalau ada kasus KS di sini atau ada penyerangan seksual di sini, atau kalau misalnya orangnya bawa senjata tajam, kita bisa pakai pepper spray atau alatnya itu sekecil ini, jadi dia bisa nyetung. Kalau kita pegang, dia kesetrum nanti. Itu bisa kita pakai juga kalau misalnya dalam kekerasan itu ada pelakunya pakai senjata tajam. Nah, di sini itu hal yang common dimiliki oleh anak-anak dan juga teman-teman disabilitas. Dan itu bisa juga sebagai langkah preventif ya, karena sudah ada kejadiannya. Berikutnya mungkin teman-teman disabilitas dikasih itu. Jadi misalnya dia merasa ada yang grepe-grepe tubuh dia bisa langsung ambil peluit, lalu ditiup, atau dia bisa nyalakan sirine kecil, atau dia bisa pencet tombol SOS misalnya di handphonenya. Jadi kamu misalnya sebagai caregiver-nya notice, oh ada SOS, berarti dia sedang dalam kondisi yang berbahaya. Nah itu, jadi kamu bisa langsung ambil tindakan dan melihat posisi dia di mana. Dan itu bisa juga akhirnya kamu nggak cuman direct misalnya, juga bisa dokumen. Karena kamu ngelihat ada ada SOS, misalnya pemberitahuan SOS, kamu tahu posisi dia lagi di mana, dan kamu bisa mendokumentasikan itu. Hal itu bisa terjadi. Itu contoh ya mungkin. Tapi lagi-lagi emang itu butuh resource dan butuh infrastruktur. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin resource dan infrastruktur itu bukan cuman sekedar financial will, bukan soal apakah pemerintah atau organisasi punya duitnya, tapi juga political will, apakah pemerintah dan organisasi mau mengalokasikan dana untuk safety net atau untuk bikin jaring pengaman sosial bagi teman-teman disabilitas yang pergi ke lokasi yang kita tahu keamanannya tidak terjamin. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Tapi lagi-lagi sebenarnya kalau isu disabilitas saya rasa pria juga lebih menguasai dan lebih paham dari saya. Mungkin saya ngasih insight aja, tapi pria yang lebih paham kira-kira intervensi apa yang harus diberikan kayak gitu. Oke. Gimana Kak Tria, ada tanggapan? Ya, saya izin menanggapi Kak Mariam. Saya rasa kalau di transportasi umum yang besar seperti di bandara, kemudian stasiun, itu sudah ada aksesibilitas, bahkan sudah ada akomodasinya gitu Pak. Kak. Cuman yang kamu bingungkan di sini tuh di bis gitu. Bis apalagi antar kota gitu lah, sangat minim sekali begitu. Namun saya sudah mencatat beberapa rekomendasi dari Kak Mariam. Nanti saya mohon izin untuk saya share ke teman-teman disabilitas di sini Kak Mariam. Terima kasih. Oke, ini udah sesi pertama, ada 3 pertanyaan. Boleh Kak izin untuk dibuka sesi lagi? Sepertinya ini ada teman-teman yang masih ingin bertanya soalnya. Oke, saya buka lagi sesi kedua untuk 3 Sorry bentar, pertanyaan. Oh, Inaya sorry gimana? bentar. Iya. Maaf banget ya, boleh break 3 menit nggak? 3 menit aja. Boleh. Sorry ya. Monggo. Untuk break Sorry, dulu. salah benar. Oke, 3 sabar menit ya ya. teman-teman. Sorry. Oh ini, halo Kak Lutfi dari PPA Kota mana nih?
Kota Baru. Terima kasih ikut bergabung. Ya, Nah, sama-sama Mbak. Makasih banget. ini juga ada Kak Laili dari Makasih Forum. banget Mbak ngadain workshop seperti ini tuh sangat bermanfaat banget sih. Terima kasih Kak. Eh, ini ada Kak Laili dari Forum Anak Kabupaten Situbondo. Terus ini Kak Gibran dari SMA NA 1 Asem Bagus dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kalau boleh tahu ini paling jauh dari mana ya? Oh, ada dari Nurul Jadid juga. Dari Bogor. Ada Mbak Desi Komaria dari Bogor. Oh, Desi Putri Wardana. Wardani. Dari Bogor. Juga terima kasih juga sama yayasan apa ini? Agnu. Yayasan Yayasan Agnu yang sudah memfasilitasi Zoom pada malam hari ini. Oke, udah bisa. Ini Kak, Bisa, enggak. sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya langsung sesi kedua. Di sesi kedua pertanyaan, saya buka 3 pertanyaan. Ini sudah ada yang mengangkat tangan, Kak Lutfi UPTD PPA dari Kota Baru, sama ini juga ada yang bertanya di kolom chat dari Kak Dia Rizky. Ada lagi yang ingin bertanya selain Kak Lutfi dan Kak Dia? Oke, jika tidak ada lagi, monggo dari Kak Lutfi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, masuk ya suara saya ya. Masuk, Kak. Ya, Oke, langsung aja ya. Makasih sebelumnya Kak Mariam. Aku sangat excited sekali dengar materi ini karena jujur materi ini menurutku sangat penting banget. Besok aku bakal share ke kemana namanya, maksudnya kayak ke ini biasanya kan aku karena aku sebagai konselor psikologi ya di UPTD PPA di Kabupaten Kota Baru Kalsel. Jadi itu tuh biasanya sering kita tuh ngadain sosialisasi untuk penanganan kasus kekerasan gitu. Itu jadi UPTD itu berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengalami kasus atau melihat ada kasus kekerasan di sekitar, bisa langsung lapor ke sana. Gitu. Jadi ini yang mau aku tanyain adalah, jadi nih Kak, kan berhubung karena aku di sini selama melihat banyaknya kasus yang aku hadapin, aku lihat, itu tuh kebanyakan kasusnya bukan perempuan dewasa, malah kebanyakan kasusnya anak perempuan, kecil-kecil semua, di bawah usia 18 tahun. Bahkan kemarin itu ada kasus usia 4 tahun, jadi korban kekerasan. Nah, yang mau aku pertanyakan adalah, ini nih aku tuh ngadepin sebenarnya lebih ke ini sih, sharing sih. Aku tuh mau nanya juga, aku karena buntu karena nggak dapat solusi, aku saat ini tuh ada ngadepin satu kasus ini tuh kasus kekerasan terhadap anak ini itu mengalami pencabulan. Kalau bahasa hukumnya kalau di pemerintahan pencabulan soalnya sebenarnya nggak enak ya didengar ya Kak ya, tapi kendalanya adalah orang tuanya tidak mau melaporkan, bukan karena ngerasa si pelaku ini adalah keluarga, tapi karena dia ngerasa apa ya, terhalang oleh ini loh, maksudnya akses, karena aksesnya si korban ini ke tempat saya itu tuh butuh jarak hampir 4-5 jam. Sedangkan mereka itu padahal kalau misalnya ngelapor ke kita, ke UPTD PPA itu biasanya bakal mendapatkan ibaratnya bantuan hukum, bukan bantuan hukum sih, maksudnya kayak bantuan kita akan penjangkauan ke sana dan lain sebagainya. Jadi tantangannya adalah kita itu gimana ya, maksudnya supaya bikin mereka itu mau melapor gitu. Nah, meskipun
sebenarnya kasus itu udah parah, anaknya mengalami kasus kekerasan gitu. Gitu sih Kak. Kira-kira kalau misalnya dari kakaknya sendiri gimana ya? Karena kurasa ini tuh entah karena orang tuanya kurang teredukasi atau apa, tapi kurasa ini karena masalah ini aja sih. Kayak masalah orang tuanya kurang aware kayaknya. Gitu sih Kak. Makasih. Oke, boleh langsung dijawab? Boleh, Lutfi? monggo Kak. Oke, makasih banyak ya Lutfi karena kamu udah sharing-sharing pengalaman kamu. Em, ini sebenarnya dilema yang sering dihadapin oleh teman-teman dari teman-teman pekerja sosial yang bekerja di pemerintahan. Kalau boleh jujur ya, Lutfi, sebenarnya resource-nya NGO dan resource-nya pemerintahan itu memang lebih banyak resource-nya itu lari ke bukan lari sih, tapi lebih banyak memang NGO itu punya resource yang strategis untuk persoalan ini. Kenapa? Karena makanya tadi saya bilang ada yang namanya political will dan ya financial will itu tadi. Kalau misalnya kita ngomongin budget, sebenarnya UPTD, PPA, Kota Baru segala macam atau UPTD dimanapun sebenarnya bisa kalau misalnya mau ngasih budget pulsa atau bensin lebih atau perjalanan misalnya SPTD ya kalau kita sebut perjalanan itu untuk ngasih teman-teman pekerja sosialnya itu budget untuk mengakses korban. Kalau misalnya memang financial will itu ada, tapi memang seringkali itu larinya ke hal-hal yang nggak strategis dan itu sebenarnya problemnya bukan di teman-teman pekerja sosialnya, tapi lagi-lagi problemnya adalah permasalahan anggaran yang memang nggak punya analisis gender yang capable atau proper. Jadi analisnya emang nggak proper. Jadi yang lebih banyak dibangun adalah infrastrukturnya. Misalnya kantornya dijadiin bagus, indah, besar banget, tapi jalan ke kantor itu nggak ada. Akses buat ke kantor itu nggak ada. Itu seringkali terjadi memang. Dan saya sih sering jujur Lutfi nyaranin kalau misalnya ke teman-teman pekerja sosial, kalau misalnya kamu nggak dapat resource, nggak dapat akses untuk jalan ke sana, kamu bisa pakai delegat. Ntar kamu minta delegasi teman-teman NGO mungkin yang NGO khususnya NGO yang punya funding gede ya buat ambil alih ini. Misalnya mungkin kamu bisa minta tolong, kamu bisa akses. Kalau di Indonesia itu NGO besar misalnya seperti Jakarta Feminis atau LBH dan lain sebagainya. Mereka apalagi yang mereka punya funding gede, mereka punya akses untuk membiayai pekerja sosial mereka untuk datang ke sana. Dan ini bukan lagi isunya udah bukan, saya rasa udah nggak perlu kita mikirnya bahwa rebutan kasus atau rebutan case, rebutan yuridiksi, tapi lagi-lagi kita mementingkan korban. Kalau misalnya memang Lutfi merasa bahwa nggak aksesibel nih buat aku datang ke lokasi itu, apalagi karena saya juga pernah bertugas di Kalimantan, bahkan dalam satu kabupaten yang sama itu jarak bisa 2 jam, bisa 2 jam, 3 jam segala macam, sedangkan jam kerja kamu hanya 8 jam. Dan kamu nggak punya resource lebih. Jadi kalau misalnya pada akhirnya kamu merasa bahwa kamu nggak mampu untuk bekerja secara pro bono, kamu boleh minta tolong ke lembaga lain yang punya resource. Karena lagi-lagi ini kepentingannya ada di korban. Jadi itu namanya delegate sih. Kalau kamu merasa bahwa itu nggak bisa didelegasikan, ya udah, kamu bisa minta tolong NGO lain. Dan mungkin kalau di laporan, ya kasus ini bisa aja kalau dilaporan kan kasus ini dianggapnya selesai dan itu mungkin bisa nambah poin pencapaian kinerja juga. Tapi sebenarnya kasusnya didelegasikan ke mereka yang lebih punya akses dan dana untuk menyelesaikan kasus itu. Karena lagi-lagi ini persoalan infrastruktur emang Lutfi. Kita di negara yang jangankan buat ngomongin kesejahteraan korban ya, kesejahteraan pekerja sosialnya aja minim kayak gitu. Maksudnya kayak upah teman-teman ini pasti apa namanya juga mungkin nggak cukup untuk mendanai aktivitas-aktivitas pro bono itu. Dan mungkin kalau misalnya minta akses itu juga agak kesulitan. Jadi saya sarankan kalau misalnya memang nggak bisa, kamu bisa minta tolong NGO untuk kerjasama. Itu proses delegasi, gimana caranya buat akses teman-teman korban ini supaya dia dapat apa namanya dapat apa ya dapat akses keadilan, akses pemulihan dan
karena kamu psikolog profesi ya, Lutfi? Belum, Kak. Aku masih konselor Oh, ilmuwan psikologi aja. OTW, Kak. oh, I see. Oh, I see. Ya, semoga lekas gitu ya, Iya. lekas lulus ujian profesinya. Kamu juga bisa cari ancillary activity, misalnya selain di ancillary activity juga mungkin kamu bisa cari lembaga-lembaga yang lebih established di NGO, akses networking, supaya kamu bisa bekerja sama Wah, dengan teman-teman psikolog lain yang bisa akses mereka. Sepertinya kalau misalnya ya, aktivitas kayak gitu nggak dilarang kan ya? Atau kamu iya, PNS? tapi Kak, problemnya Hmm, itu di kotaku tuh nggak ada NGO kayak di Jawa gitu, Kak. Maksudnya hmm, sekelas di Banjarmasin aja di Kalsel hmm, itu, aku baru nemu NGO ibaratnya yang berkaitan tentang kayak feminis, kesetaraan gender itu hmm, baru satu. Apalagi di hmm, aku kota kecil, ya Allah struggle iya, banget serius itu, Kak. Aku tuh sampai iya. kayak akhirnya kalau ada kasus-kasus itu nggak bisa kejangkau gitu. Hmm, hmm. Iya, Itu sih problemnya itu yang biasanya. aku maksud. Jadi maksudnya bukan cari NGO-NGO di kota kecil, seperti misalnya NGO di kotamu, tapi reach out ke NGO-NGO besar. Yang misalnya tadi saya sebutkan itu kan contoh-contoh NGO-NGO nasional ya. Jadi kamu bisa bersurat, kamu minta tolong bisa nggak sih bantu kasus ini dengan eskalasi yang Iya bukan sih. eskalasi sih. Kamu bisa bisa sampaikan kepada mereka urgensinya dan keterbatasan kamu. Dan banyak sebenarnya teman-teman NGO itu yang juga ngebantuin teman-teman yang di pemerintahan, pekerja-pekerja sosial di pemerintahan yang mereka kesulitan karena infrastrukturnya nggak ada, aksesnya nggak ada, dan akhirnya dibantu sama NGO. Itu sih, saran aku seperti itu. Mungkin kamu bisa cari NGO-NGO nasional, entah itu Yayasan Puli, LBH Apik, Komnas atau apa, supaya mereka punya bisa bantu kamu dengan tambahan resource. Seperti itu. Hmm. Karena ya itu sih, kalau misalnya kayak kasusnya non aksesibel itu lagi-lagi harus delegasikan orang yang punya atau lembaga yang punya kuasa lebih dalam hal itu. Dan biasanya kalau teman-teman NGO nasional itu mereka juga punya akses buat apalagi NGO-NGO perempuan ya, mereka punya akses kok dan punya budget untuk Oh, datang atau menyelesaikan kasus-kasus di lokasi-lokasi yang infrastrukturnya minim, infrastruktur pelindungan perempuan yang minim, seperti itu. Jadi bukan yang di Banjarmasin yang saya maksud, tapi lebih ke NGO nasional. Kamu bisa kontak mereka. Kayak gitu sih, Lutfi. oke. Untuk Kira-kira Kak ada delegasi. rekomendasi nggak Kak NGO nasionalnya apa tuh Kak yang ibaratnya bisa buat menjangkau kayak kasus terpencil kayak gitu? Hmm, ada nama sistem yang dibikin sama Jakfem itu namanya cari layanan. Jadi kamu bisa lihat cari layanan itu kamu cari aja resource terdekatmu, atau kamu bisa juga chat ke Komnas gitu, atau ke apa namanya, bahkan misalnya KPPA ya. Saya punya teman yang dia itu juga kerja di KPPA dan mereka bikin sistem online itu, dan karena nggak sinkronis ya, nggak sinergis antara yang di daerah dan di Iya. nasional. Jadi sebenarnya mereka juga nyari-nyari kasus nih di daerah, siapa sih yang butuh akses, tapi yang di daerah juga nggak terhubung dengan yang di pusat. Padahal resource di pusat itu juga banyak. Tapi memang kalau kayak gini, kalau misalnya yang kamu sasar adalah lembaga negara atau plat merah, itu riskan ya, karena kamu bakalan nabrak banyak sekali hierarki. Tapi emang lebih nyaman mending cari yang NGO-NGO nasional aja. Dan aku rasa teman-teman itu mereka selalu terbuka kok. Kalau misalnya kamu DM, kamu minta tolong Kak, kira-kira harus diarahin kemana, itu selalu bisa. Dan kalau di em, yang program itu namanya cari layanan, carilayanan.com. Oke Kak, thank you banget ya Kak. Iya, Makasih. sehat-sehat ya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang disampaikan di grup apa di fitur chat. Ini dari Kak Dia Rizky. Boleh memunculkan diri Kak Dia Rizky atau suaranya? Atau saya izin untuk bacakan. Ini pertanyaannya, kalau untuk KBGO, gimana ya cara kita untuk melakukan bystander intervention-nya? Terima kasih. Begitu pertanyaannya Kak Mariam. Hmm.
Kalau KBGO karena berbasis online dan itu publik, hal yang pertama ya memang bisa kita lakukan itu report ya. Report, terus habis itu report konten-konten misalnya itu porn revenge atau eh, bullying yang mengarah ke seksualitas, itu kita bisa intervensi di sana. Jadi dengan report supaya videonya turun atau hilang. Dan juga kita bisa delay. Delaynya itu dengan cara kita DM, kita tanya butuh bantuan apa dan lain sebagainya kayak gitu. Kayak gitu sih caranya. Atau bisa juga mention langsung ke intervensi atau konfrontasi terhadap pelakunya yang di online. Sebenarnya kalau misalnya di online itu cara-caranya lebih simple karena satu kamu lebih aman ya dari kamu bisa pakai akun anon untuk menghindari doxing dan lain sebagainya. Kalau kamu takut untuk pakai akun asli dan kamu bisa report, kamu bisa juga mention misalnya Komnas Perempuan atau kasus apapun atau NGO-NGO atau lembaga-lembaga negara yang concern di hal itu atau kamu bisa mention polisi, CC Polri, halo polisi, kamu bisa selalu melakukan itu karena lebih simpel sebenarnya kalau KGBU karena setiap platform itu selalu mereka selalu punya sistem jaring pengaman untuk menghentikan kekerasan seksual yang terjadi di depan publik. Gitu. Oke, begitu Kak Dia Rizky. Mungkin ada tanggapan dari Kak Dia Rizky? Oke, jika dirasa sudah menjawab pertanyaan dari Kak Dia Rizky, selanjutnya ini kita tanpa kita sadar ya, udah jam setengah 9 Kak di sini, udah jam 20.37 di Indonesia. Ini kita tanpa kita sadar udah hampir 2 jaman. Oke, eh, selanjutnya apa, sebelum sesi kita akhiri, boleh nggak saya minta kepada teman-teman peserta untuk menghidupkan kameranya atau apa namanya backgroundnya untuk kita sesi foto bersama. Udah. Di mana ini? Sapu dalam berkulit. Ya. Oke, 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 oke. Di hide aja non video partisipannya jadi kelihatannya lebih ringkas. Monggo untuk teman-teman peserta membuka kameranya untuk menunjukkan diri. Maaf Kak, nggak bisa soalnya di sini hujan deras, sinyalnya nggak bisa dipakai on cam. Oke, tidak apa-apa, Kak. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah, sudah. Oke, ini terakhir ya, Kak Mariam. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat ya. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Mariam Jamila. Eh, terima kasih, terima kasih banyak Kak Mariam Jamila sudah menyampaikan kepada kita bagaimana sih metode 5D itu dan bagaimana kita bisa memahami metode 5D itu sehingga kita bisa tahu ketika kita mendapatkan apa mendapatkan mendapatkan
mendapatkan penglihatan kasus seperti itu, kita menjadi saksi, bahkan mungkin kita menjadi korban, itu kita harus bagaimana, kita harus seperti apa, seperti itu. Sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung terhadap korban-korban kekerasan ataupun korban-korban pelecehan. Mungkin itu saja dari kami. Eh, saya mewakili penyelenggara dari Ruang Teduh. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan ataupun banyak sekali kekurangan dari kami. Kurang lebihnya, terima kasih semuanya kepada teman-teman peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Waalaikumsalam Raisa dan warahmatullahi teman-teman. Sama-sama, Kak. Aku keluar dulu ya. Ya, Kita lanjutkan di WhatsApp Kak Raisa. terima Bye. kasih.